Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda dimanapun berada, berjumpa lagi dengan chemistry bersama Bu Isti. Jadi hari ini kita akan membahas tentang tugas pH larutan yang pernah Ananda terima, agar Ananda lebih memahami cara menentukan pH serta perhitungannya seperti apa. Soal yang pertama tentang air sungai ya. Ada air sungai dari 3 tempat berbeda ditetesi dengan beberapa indikator ya. Ada sungai A, B, C, dan di sini indikatornya pakai metil merah MM, metil biru BTB, dan fenolftalin atau PP ya. MM, BTB, dan PP. Di sini berapakah pH sampel A, B, dan C? Ditanyakan pH-nya berapa. Apakah air tersebut sudah tercemar? Nah, mari kita bahas bersama. Oke, kita mulai dari A ya. A itu kita bikin dulu garis bilangan ya. Dari MM, metil merah. Di sini metil merah itu mempunyai trayek, katakanlah ini 4-nya di sini ya, 4,2 sampai 6,3. Ini trayeknya MM ya. Ini punya MM. Lalu untuk BTB, bromtimol biru itu 6,0. Di sini kan 6,0 sampai 7,6. Ini untuk BTB. Lalu untuk fenolftalin atau PP itu 8 ada di sini sampai 10. Ini PP. 8 sampai 10 ya. Atau 9,6 sebenarnya, 9,6 sini. Nah, kita lihat kalau MM menunjukkan warna merah, metil merah. Merah itu ada di kurang dari 4,2 ya. Ketika metilnya menunjukkan warna merah, berarti pH-nya kurang dari 4,2 karena trayeknya dari merah sampai kuning. Kalau kuning baru lebih dari 6,3. Ini merah di sini ya. BTB warnanya biru. Dan BTB ini nanti BTB menunjukkan warnanya biru, kuning ya. Kuning menunjukkan warna kuning BTB. Kuning itu pH kurang dari 6,0 ya. Jadi pH kurang dari 6,0 karena BTB itu mulai dari kuning sampai ke biru. Kalau nanti warnanya biru kan berarti yang lebih dari 7,6. Sedangkan untuk PP atau fenolftalin itu tidak berwarna. Tidak berwarna itu yang kurang dari 6,8. Jadi di sini bening atau tidak berwarna sampai pink. Nah, cara menentukan pH itu yang diarsir seluruhnya atau tiga-tiganya kan ada di sini. Jadi irisan kalau di matematika ya. Sehingga disimpulkan bahwa A pH-nya adalah kurang dari 4,2. Cukup seperti ini aja. Gitu ya. Nah, sedangkan B caranya sama. B itu menunjukkan warna kuning, berarti kan lebih dari 6,0. 6,3 ya. Yang B itu 6,3. Sini 6,3, lebih dari 6,3. Sini kan ada 4,2. Ini untuk MM. Terus bromtimol birunya warnanya biru. Biru itu kan lebih dari 7,6. Sini. Ini lebih dari juga. Lalu PP warnanya merah. PP kan 9,6. Ternyata warnanya merah. Sehingga yang diarsir keseluruhan kan ada di
lebih dari 9,6. Jadi pH-nya lebih dari 9,6. Gitu ya. Ini yang B. Yang C kita lihat warnanya kuning, biru, dan tidak berwarna. Jadi begini nanti. Kuning itu kan lebih dari 6,3. Yang atas itu tadi ya, 6,3. Sini diarsir semua. Terus biru lebih dari 7,6. Diarsir juga. Lalu tidak berwarna. Karena tidak berwarna di sini dari angka 8, di sini ya ada 8 sampai 10 kan di sini. Tidak berwarna itu di sini. Nah, sehingga penentuan pH irisannya kan antara 7,6 sampai 8. Ya. Maka dari itu C ditulis pH-nya itu 7,6, lebih besar dari pH tapi kurang dari 8. Bisa dipahami ya? Apakah air tersebut tercemar? Ya, air tercemar itu kalau sifatnya tidak netral atau cenderung ke asam banget atau basa banget. Nah, yang A itu kan asam banget, itu bisa dikatakan tercemar. Yang B juga sangat basa, lebih dari 9. Untuk yang C ini kan lebih dari 7 sampai kurang dari 8. Masih di sekitaran netral lebih sedikit. Nah, yang C ini yang aman. Atau yang A sama B yang tercemar. Oke. Nomor 2, di sini sudah ada trayeknya ya. Jadi Ananda bisa langsung lihat hasil analisis air hujan. Ya. Indikator menunjukkan warna bening. Merah. Jadi metil merah, maaf kuning ya. Di sini antara 3,4 sampai 4,4. Nah, warnanya kuning, berarti sini arsirnya. Lalu, indikator BTB menunjukkan warna biru. Biru itu lebih dari 7,6. Di sini arsirnya. Lalu indikator PP tidak berwarna. Diperpanjang lagi. PP tidak berwarna ketika angkanya 0,8. 8,0. Yang diarsir di sini. Sehingga Ananda tahu irisannya antara 7,6 sampai 8. Maka dikatakan tentukan pH air hujan. Jadi pH-nya itu 7,6, lebih dari 7,6 tetapi kurang dari 8, atau bisa dikatakan masih netral sedikit basah. Gitu ya. Hujannya aman. Bisa dipahami ya? Lanjut. Selanjutnya adalah hasil percobaan juga sudah ada trayeknya. Larutan berubah warna jadi merah ketika merah itu kurang dari 4,2. Sini kurang dari kan. BTB warnanya menunjukkan ditambah BTB larutannya kuning. Kuning itu kurang dari 6. 6 ada di sini, 6,0. Ya. Sampai sini, kurang dari 6. Lalu fenoftalinnya menunjukkan tidak berwarna. PP-nya 8,3 di sini. Nah, irisannya yang berarti pH-nya kurang dari 4,2 karena ketiga yang diarsir ada di bagian sini. Paham ya? Oke, ada soal yang nomor 4, menghitung pH ini secara rumus. Kalau tadi kan kita pakai indikator ya. Yang A, kita bahas A dulu ya. A itu HCl. Nah, HCl reaksinya kan ionnya itu H+ dan Cl-. Di sini membebaskan H+. Maka kita tahu konsentrasi HCl-nya 0,1, maka H+-nya juga 0,1 M. Sehingga kita bisa tahu konsentrasi H+ sama dengan 0,1 M. Bisa kan cari pH min log konsentrasi H+ sama dengan min log, boleh kok ditulis 10 pangkat min 1, sehingga nanti pH-nya diperoleh 1 alias asam kuat. Nah, itu untuk nomor 1 ya. Karena valensinya juga cuma 1. Ingat lagi H+
H plus itu bisa dirumuskan valensi kali konsentrasi. Karena valensinya 1, langsung aja sama dengan konsentrasi. Oke, kita masuk ke yang nomor 2, yang B. H2SO4 ya. Kalau secara reaksi Ananda bisa uraikan SO4 2-. Ini 2. Terlihat ya, ada valensinya di sini ada 2. Koefisiennya ada 2. Kalau ada SO4-nya 0,1, kalau di sini ada 2, jadi 0,2. Ini stoikiometri kelas 10 ya. Kalau berdasarkan rumus nyari H+ kan valensi asam kali M atau A kali M. Valensi asam ya. Valensi asamnya 2. Lah konsentrasinya itu konsentrasi H2SO4-nya kali 0,1. Hasilnya 0,2. Sama kan? Ya. Nah, langsung ke pH. Berarti pH-nya kan min log 10 pangkat min 2. Karena OH-nya itu. Berarti pH-nya 2. Paham ya? Oke. Yang C. Asam lemah, ada Ka. Ini kuncinya. Kalau diketahui Ka, asam lemah konsentrasinya sekian. Mencari konsentrasi H+, ingat akar Ka kali M. Ya, akarnya 5 kali 10 pangkat min 10 kali 1, berarti 15 kali 10 pangkat min 2 gitu ya. Sehingga nanti diperoleh akar 75 ya kali 10 pangkat min 12. Oke, coba Ananda juga sambil menghitung ya. Akar 75. Jadi ini bisa di bisa dikeluarkan langsung. Misalkan di sini akar 75. Akar 75 ya. Oke. Akar 75 itu katakanlah 8,6 kali 10 pangkat min 6. Ini hasil akarnya. Maka nanti pH tinggal min log 8,6 kali 10 pangkat min 6. Ini bisa langsung diturunkan. Jadi 6 min log 8,6. Sampai di sini sudah boleh. Jadi nanti kalau nggak pakai kalkulator, min lognya itu tetap ditulis apa adanya. Karena tidak diketahui juga di soal. Jadi pH 6 min log sekian. Itu termasuk asam lemah karena mendekati 7 kan. Itu hampir mau netral. Lanjut yang D. NaOH, ada OH-nya. Oh, ini basa ya, pada temperatur 25 artinya di suhu kamar. NaOH itu diuraikan jadi Na+ dan OH- kan. Nah, di sini Na+ dan OH-, karena NaOH-nya 0,1, maka OH-nya juga 0,1. Atau bisa dicari dengan rumus, Ananda kalau ingat ya, valensi basa kali M atau B kali M. Basanya ada 1, konsentrasinya 1, maka ini OH-nya. POH tinggal min log konsentrasi OH-. Jadi POH-nya kan min log 10 pangkat min 1. Maka POH Ananda 1. Ini POH ya. Sehingga pH-nya 14 dikurangi POH. 14 kurangi 1, 13. Kalau pH-nya 13 kan kelihatan basa kuat. Nah, ini kan POH-nya juga 1. Gitu. Oke, yang E. CaOH. Nah, ini valensinya ada 2. CaOH 2 kali. Secara reaksi
Ca2 plus OH- ada 2. Ini valensinya. Nah, di sini 10 kali pangkat min 3 biar lebih mudah ya. Maka di sini 2 kali 10 pangkat min 3. Bisa dipahami? Atau OH- B atau valensi basa kali M. B-nya kan ada 2, M-nya 10 pangkat min 3. Sama kan? Nah, POH langsung min log 2 kali 10 pangkat min 3. Maka nanti diperoleh POH-nya 3 min log 2. Ya, ini POH. Jadi pH-nya berapa? 14 min POH. Karena POH-nya itu 3 min log 2, maka pH-nya jadi 11 plus ini min kali min ya, log 2. Bisa dipahami? Sip. Thank you. Nanti yang terakhir di ini sendiri ya. Sampai di sini semoga bisa dipahami dan siap untuk mengadakan evaluasi atau mengerjakan ulangan. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.